Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ancah Kurniawan, NPM 1940302021 dari lokal A. Pada kesempatan ini di sini saya akan melakukan simulasi dalam percobaan ketiga, yang dimana dalam percobaan ketiga ini tentang AC/DC rectifier. Nah, pada percobaan ketiga ini di sini terdapat dua percobaan atau dua rangkaian. Yang pertama tentang percobaan penyearah setengah gelombang, kemudian yang kedua percobaan penyearah gelombang penuh. Nah, langsung saja kita masuk ke simulasinya. Nah, pertama-tama di sini kita melakukan pembuatan rangkaian seperti pada modul yang digambarkan. Yang pertama kita masukkan input AC, kemudian yang kedua kita masukkan SCR, kemudian yang ketiga resistor. Kemudian selanjutnya menggunakan diag. Selanjutnya kita masuk ke alat-alat yang kedua, alat-alat pada tujuan yang prosedur yang kedua, yang itu memasukkan alat ukur. Kita ulang. Oke, selanjutnya kita masuk ke simulat, kemudian simulat kontrol. Dan di sini kita ubah menjadi 0,04. Oke, selanjutnya kita tinggal menyatukan rangkaian, menyatukan komponen. Nah, setelah itu
Oh, masih ada satu lupa. Alat ukur tunggal untuk mengukur diak. Nah, selanjutnya kita masuk dalam penamaan. Di sini kita tulis diak. Nah, bukan diak, kasih get. Oh, berarti ini SCR, ini get. Tuh, bukan diak tadi. Sorry, ada salah. Nah, sudah. Kemudian pada getnya ini kita ganti jadi G1 bisa. Kemudian di sini 50 Hz. Ini kita jadi 10 180. Aduh. Oke, kita tampilkan. Oke, selanjutnya ini V-in untuk mengukur tegangan input. Kemudian tegangan sumbernya sini kita dengan 311 volt, ubah menjadi 311 volt. Oke, selanjutnya ini tugas kita. Kemudian resistornya di sini kita menggunakan 12 ohm. Oke, langsung saja kita masuk dalam si run-nya. Yang pertama di get atau di SCR-nya gambarnya seperti ini. Kemudian kita tambah di V input, kemudian di V output. Aduh, lupa lagi ganti namanya. Nah, sistem kerjanya, tegangan masuk ke SCR sebagai penyearah yang bekerja dengan arus maju. Jadi SCR ini sistem kerjanya itu hanya berfungsi pada saat arus maju.
Nah, kemudian dari SCR masuk ke beban, ke resistor. Lalu menuju ke negatif sumber. Nah, dari resistor titik 1 ke titik 2-nya itu langsung masuk kembali ke sumber negatif. Nah, jika menggunakan kapasitor dengan penyimpanan tegangan sementara hingga tegangan naik. Nah, di rangkaian selanjutnya situ menggunakan tegangan kapasitor, menggunakan komponen kapasitor gitu. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa pada gelombang gate atau SCR-nya itu di sini terdapat dua, yaitu 0 dan angka 1. Nah, pada saat dia berada di posisi angka 1 berarti kondisinya aktif gitu. Nah, kemudian pada saat berada di posisi 0 maka dia akan mati. Nah, begitupun di gelombang V inputnya. Nah, pada gelombang V input ini merupakan termasuk ke dalam gelombang penuh karena dia terdapat satu gelombang gitu. Nah, di sini kita lihat pada saat dia setengah gelombang, pada saat di gelombang puncaknya itu di posisi sekitaran 300. Nah, maka posisinya aktif, gate-nya aktif. Nah, sedangkan pada saat dia berada di posisi negatif, maka gate-nya akan off gitu atau tidak aktif. Nah, kemudian pada saat di V outputnya, nah jadi di V outputnya ini juga aktif pada saat berada di posisi kurang lebih 300 karena berada di posisi positif. Nah, kemudian pada saat 0 itu mati atau off. Nah, kemudian kita tekan VRMS. Nah, di sini dapat kita lihat pada VRMS-nya pada SCR atau gate itu 687 sekian. Nah, pada V inputnya itu berkisar 220. Nah, yang 19 ini kita bulatkan menjadi 20. 200 sekitar berkisaran 220. Nah, pada V outputnya itu 155. Nah, kita simpan dulu. Nah, kemudian kita ubah di gate-nya 170 180. Kemudian kita run. Nah, maka dapat kita lihat di sini pada posisi 0 itu mati, kemudian pada 1 itu aktif atau on. Nah, kenapa di sini pada gelombangnya itu sangat kecil atau sangat pendek? Nah, karena sudah diubah ke 170 sehingga sudutnya semakin mengecil gitu. Nah, kemudian pada V outputnya, nah seperti itu juga. Jadi bisa kita lihat di RMS-nya. Nah, pada gate-nya, pada V inputnya itu tetap berkisar 220 volt. Nah, sedangkan pada V outputnya itu mengalami penurunan. Nah, jadi di sini ada 5.520. Nah, kemudian selanjutnya kita menambahkan kapasitor.
pada kapasitornya di sini pada pertama itu menggunakan 2200 mikrofarad UF. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat pada SCR-nya itu kurang lebih seperti pada yang sebelumnya, pada gelombang sebelumnya. Kemudian pada V outputnya dia agak berbeda. Nah, jadi bisa kita lihat pada RMS-nya. Nah, di sini di SCR-nya di V inputnya masih pada 220 volt. Nah, sedangkan di V outputnya di sini mengalami peningkatan dari gelombang sebelumnya. Di sini berkisar 353. Nah, kemudian selanjutnya kita mengganti kapasitornya ke 330 mikrofarad. 330 mF mikrofarad. Kemudian kita jalankan. Kenapa aku hapus tadi? Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat pada SCR-nya. Nah, pada SCR-nya di sini sama seperti pada gelombang, kurang lebih pada gelombang sebelumnya. Nah, dimana di titik 1 itu akan menyala atau on, aktif. Nah, sedangkan pada saat di titik 0 dia akan mati. Merekam. Nah, kenapa pada pada gelombangnya ini seperti ini? Karena untuk sudut penyalaannya itu semakin kecil atau rapat dan tegangan outputnya akan menurun, begitu. Nah, begitupun pada V outputnya. Nah, kemudian bisa kita lihat di RMS-nya. Nah, di RMS-nya di sini pada V inputnya masih tetap sama 220 volt. Nah, sedangkan pada V outputnya di sini mengalami penurunan. Jadi tadi sebelumnya itu berkisar 300-an lebih. Nah, sedangkan di sini sudah menjadi 445 volt. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke percobaan B.
Nah, selanjutnya pada percobaan 3B, yaitu tentang percobaan penyearah gelombang penuh. Nah, pertama-tama kita memasang rangkaian, memasang komponen-komponen. Yang pertama ada V input atau tegangan sumber. Kemudian menggunakan EGET. Selanjutnya menggunakan SCR. SCR ini. Kemudian menggunakan multimeter. Menggunakan resistor. Selanjutnya menggunakan multimeter tunggal. Multimeter tunggal. Ini kayak masih gitu. Ini bunyi ke sini. Kemudian menggunakan multimeter. Nah, selanjutnya tinggal kita menyatukan rangkaian. Berat banget karena travel 11 jam berapa nih? 12 vaksin 2 dah sama dingin vaksin 2 antigennya mahal 200 kan 600 yang ditusuk di hidung sama tenggorokan tuh. Pembukaan lagi ya. Buka.
Untuk anak sampai coba ya. Pakai apa ya? Nanti hasil. Apa mau rusak ya? Headnya. Ya lah, headnya diganti tuh. Apa nih plus? Apa plus? Anak kan? Sampai aplikasinya tahu ya. Komponennya di mana? Kamu komponennya di mana? kurang 1 pada aduh Ini kan hujan kembali tadi. Hah? Belum ada. Belum tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penamaannya. Sini kita menggunakan plugin. Salahkan. Maaf, di sini bukan menggunakan tegangan sumber. Di sini menggunakan multimeter. Nih. Di sini juga. Dibuatnya video aku ya. Mana? Mana video aku? Tapi jarang buat TikTok. Anjay. Baca enggak saja pada. Ributnya juga. Mau lebarannya rambut barunya. Berapa aku yang? Aku pas baru tidur aja. Aku XL, XXL. Anjay. Jadi demo juga memang juga. Dengan ada propernya. Baca saya putus tuh lagi bos. Di sini menggunakan V-input. Kemudian kita munculkan, kemudian ini kita ubah menjadi 311. Kemudian pada gate-nya di sini sini kita ganti jadi 50 Hz.
Kemudian di lambat kelihatan. Lambat aku datang. sini kita ubah menjadi itu sudah 0 180. Yang dipatahkan. Kemudian kita tutup. Kemudian pada V-nya kita ubah menjadi V1, jadi menjadi get 1. Sini ganti jadi 80 360 180 360. Ini kita ganti menjadi get 2. Aku nggak punya baju bang. Ya aku pesan kan? Nggak bisa pakai putih. Mau Kemudian di sini kita ubah menjadi 180 kamu orang mana? 180 360. Oh, mampu. Mana tidak waras? 360. Kalau aku orang Kalimantan, Kalimantan Utara. Kamu kesibukan? Kemudian pada alat ukurnya di sini kita ganti menjadi get 3. Menjadi get 3. Aduh, Saya kira aku. Saya kira aku. Obat. Jauh. Kemudian yang di sini kita ubah menjadi 0180. Aduh, Jauh. kita ubah Tetangga sebelah itu kan. Jauh. Lumayan.
Kemudian pada alat ukurnya kita ubah menjadi get 4. Pendidikannya apa? Kuliah atau kerja atau apa? Oh, kuliah semester berapa? Berarti angkatan 21 ya. Nah, di sini selanjutnya kita menjalankan Pulang kampus. salah. Oh, kok error? Iya. Memangnya kamu orang asli atau kuliah Aduh. Kalau libur begini tugas-tugas tetap lancar. Apa sih tugas? Oh, masih aneh juga. Masih error. Simulasi. Satu ya pokok yang Pertama get 1, kemudian lanjut ke get 2. Kenapa kayak gini semua nih gelombang? Maaf sebelumnya di sini terjadi kesalahan. Nah, di sini sesuai dengan pada tabel kiri sini kita ubah menjadi 45 180. Ini menjadi 50. Kemudian pada get 4-nya juga, karena get 1 dan get 4 sama. apa? Video. Sini menjadi 45. Selanjutnya kita kembali ke simulasinya. Nah, pada get 1 sudah tuh sama aja. 180 2 dan 3. Selanjutnya kita masuk ke bentuk gelombangnya. Yang pertama di get 1. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian get 2. Salah, maaf, masih ada kesalahan. Di sini pada frekuensinya lupa kita ubah menjadi 50. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali ke simulasinya. Nah, pada get 1-nya bisa kita lihat 2, kemudian get 3, get 4, V input, kemudian di V outputnya. Di sini lupa mengganti nama. Ya, kemudian kita perbesar. Nah, jadi sistem kerja dari percobaan ini yaitu pada tegangan positif ke SCR1 tidak bisa langsung ke SCR2 karena diblok oleh gate. Nah, sehingga langsung ke beban
kemudian ke SCR4, kemudian ke negatif, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di ke bentuk gelombangnya. Betul, sudah lengkap itu. Apa itu? Dalam tubuh sendiri. Nonton video banget sama aja. Nggak usah manja. Sama aja. Lah. Iya. Nah, baik. Nah, di sini tadi terjadi beberapa kesalahan. Nah, jadi kita kembali. Nah, di sini pada rangkaiannya tadi salah, jadi sudah diperbaiki. Nah, kemudian kita kembali ke simulasinya. Kita run. Kemudian pada get 1 kemudian get 2, kemudian get 3, kemudian get 4, kemudian V input, kemudian V output. Nah, di sini sistem kerja dari percobaan yang kedua ini yaitu dari tegangan positif ke SCR. Ke SCR1 tidak bisa langsung masuk ke SCR2 karena diblok oleh diag. Diblok oleh gate sehingga langsung ke beban, kemudian langsung ke beban, kemudian ke SCR4, kemudian masuk ke negatif, langsung masuk ke sumber negatif gitu. Nah, kemudian pada gelombangnya di sini bisa kita lihat pada posisi 0 itu posisinya nonaktif atau tidak aktif. Kemudian pada saat di posisi 1 dia akan aktif. Nah, kemudian begitupun pada gelombang-gelombang pada gate 1, gate 2, gate 3 dan gate 4.
Kemudian pada gelombang V input, dan V output aktif, maka V3 dan V4. Nah, pada V1, V2 nih, pada rangkaian gate 1 dan gate 1 dan gate 4 itu gelombangnya aktif. Nah, sedangkan pada gate 2 dan gate 3 itu gelombangnya mati karena diblok oleh gate gitu. Nah, sedangkan sudut pelayanannya berada di 10-180 derajat dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu nah, kemudian kita klik VRMS. Nah, di sini bisa kita lihat di gate 1-nya ada 612, kemudian di gate 2 707, di gate 4, di gate 3 707, di gate 4 612. Nah, kenapa pada gate 2 dan gate 3 ini sama? Karena di sini sama-sama diblok oleh gate. Nah, kemudian pada gate 1 dan gate 4 nilainya lebih tinggi karena langsung terhubung dengan sumber. Kemudian pada V inputnya 220, kemudian V outputnya 214. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Di sini kita mengubah gate-nya menjadi 0-180. Ini sudah 180, 360. Yang di gate 4 kita ubah menjadi 0-180. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa pada gate 1, gate 2, gate 3, dan gate 4 itu pada gate 1 dan gate 2-nya itu memiliki perbedaan, bahwa pada awalnya itu bentuk gelombangnya berlawanan atau bertolak belakang. Begitupun pada gate 3 dan gate 4. Artinya pada gate 1 dan gate 4 itu bentuk gelombangnya sama, sedangkan pada gate 2 dan gate 3 itu bentuk gelombangnya sama. Kemudian pada V inputnya itu merupakan bentuk gelombang penuh. Bentuk gelombang penuh artinya ada pada saat dia mati, kemudian hidup aktif. Kemudian pada V outputnya di sini hanya setengah gelombang. Itu. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaan pada SCR-nya. Pada RMS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada gate 1, pada gate 1 707, gate 2, gate 3, dan gate 4 sama. Tuh. Kemudian pada V inputnya masih tetap sama, kemudian pada V outputnya menjadi lebih besar.
dari sebelumnya, 20 juta. yaitu mengikuti kurang lebih pada pada V input itu. Nilai salah. Kemudian kita masuk ke rangkaian yang memiliki kapasitor. Kemudian di sini kita ubah menjadi 45/180. Kemudian di gate tempatnya juga empat lima 180, sedangkan pada gate 2 dan gate 3 nya masih tetap sama. Nah, kemudian kita jalankan, kita running. Di sini dia salah. Kapasitas. Maaf sebelumnya tadi terjadi problem. Nah, di sini kapasitornya kita ubah menjadi 330 milifarad. Kemudian kita running. Nah, di sini bisa kita lihat pada gelombang gate 1 dan gate 4 itu masih sama. Nah, karena pada gelombang Nah, jadi di sini memiliki perbedaan pada V outputnya. Nah, ya, pada V output itu bentuk gelombangnya di sini pada saat sudah masuk bentuk gelombangnya sudah tidak ada dan bentuk DC naik di 45 derajat. Nah, itu saja simulasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama